Apa yang terjadi dengan kita sekarang? Salah satu faktornya adalah mungkin pilihan-pilihan yang kita buat dulu. Kenapa hidup kita sekarang biasa-biasa saja, tidak ada perkembangan, tidak ada pertumbuhan? Mungkin karena dulunya kita salah memilih pilihan, atau mungkin kita tidak memilih apa-apa. Kenapa hidup kita sekarang sejahtera, bahagia? Mungkin karena dulunya kita memilih pilihan yang tepat. Dari kecil, memang kita sudah sangat sering dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. Mungkin waktu saat kecil, pilihannya itu hanyalah kita ini mau pulang sekolah atau enggak. Kita ini mau tidur siang atau enggak. Kita ini mau lanjut main atau enggak. Kita ini mau beli cilok atau mau beli batagor. Tapi pada saat kita besar, kita sudah dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang kadang sudah tidak masuk akal. Memilih untuk tinggal dengan siapa saat dihadapkan dengan orang tua yang akan bercerai. Memilih antara kerja dekat keluarga tapi penghasilannya kecil, atau kerja jauh dari keluarga dengan penghasilan yang besar. Dan semuanya itu selalu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada yang salah dengan pilihan kita itu, asal kita mau menanggung segala macam resikonya. Misalnya, saat memilih perempuan untuk kita jadikan calon istri, saat kita memilih untuk menikahi perempuan cantik nih, ya kita harus menerima bahwa pengeluarannya itu akan sangat banyak. Saat kita memilih perempuan yang penurut, kita harus menerima bahwa dia akan senantiasa tergantung dengan kita dan dia tidak mandiri. Saat kita memilih perempuan yang pemberani, ya kita harus menerima konsekuensinya bahwa dia akan sangat keras kepala dan dia pasti punya pemikiran sendiri. Saat kita memilih perempuan yang bekerja, kita harus menerima konsekuensinya bahwa rumah tidak akan senantiasa bisa bersih. Tapi saat kita memilih perempuan dengan tipe ibu rumah tangga, ya kita harus menerima konsekuensinya bahwa dia tidak senantiasa bisa cari uang. Begitu juga dengan memilih suami. Saat kita memilih laki-laki yang pekerja keras, ya kita harus menerima segala konsekuensi bahwa dia tidak senantiasa selalu berada di samping kita. Tapi saat kita memilih laki-laki dengan tipe selalu ada kapan dan dimanapun kita mau, kita harus menerima konsekuensinya bahwa dia tidak akan maksimal untuk mencari penghasilan. Begitu juga dengan memilih antara berbisnis dan bekerja. Ketika kita berbisnis, kita harus siap-siap untuk tidak memiliki penghasilan tetap layaknya karyawan. Kalau kita memilih menjadi seorang karyawan, kita harus siap-siap untuk selalu hidup di bawah telunjuknya orang lain. Semua pilihan itu selalu ada kekurangan dan kelebihannya. Kita harus tahu itu dari awal dan kita harus terima itu dari awal. Karena pada saat kita sudah menjalani pilihan tersebut, kita akan dihadapkan dengan banyak sekali perbandingan yang akan membuat kita nantinya merasa bahwa jangan-jangan aku ini salah pilih. Makanya perlu cinta dan komitmen untuk bertahan pada pilihan. Tanpa cinta dan komitmen, kamu akan menganggap bahwa pasangannya orang lain itu lebih baik dari pasanganmu sendiri. Tanpa cinta dan komitmen, setiap apapun yang kita kerjakan, kita tidak akan pernah menikmatinya. Karena kita selalu menganggap bahwa pekerjaannya orang lain itu lebih baik daripada pekerjaan kita. Memilih itu gampang, sangat gampang. Tapi bertahan pada pilihan itu yang sulit, dan tidak semua orang mampu melakukan itu. Di awal memilih pekerjaan, kita akan berkata bahwa saya sangat senang dengan pekerjaan saya. Tapi makin kesini, makin lama kita menjalankan pekerjaan tersebut, akhirnya kita merasa jenuh dan berkata bahwa ini bukan passion saya nih. Di awal memilih jurusan kampus, kita antusias banget dan optimis sekali bahwa jurusan itu akan membawa kita ke masa depan yang cerah. Tapi makin lama kita jalanin jurusan itu, kita mulai makin ragu dan kita mulai merasa bahwa kita itu salah pilih jurusan. Di awal memilih pasangan juga, kita berkata, ya dia memang tidak sempurna, tapi dialah cinta sejati saya. Tapi 3 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, kamu minta cerai dengan alasan bahwa dia itu tidak cocok untuk kamu. Ya sekali lagi, tidak ada yang sempurna. Ya jangan selalu kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kehidupan kita dengan kehidupannya orang lain. Nah, parahnya adalah kita selalu membandingkan kekurangan kita dengan kelebihannya orang lain. Apalagi membandingkannya itu di media sosial. Itu benar-benar sangat tidak adil. Ketika kita melihat suaminya orang lain mesra dengan istrinya di media sosial, bukan berarti suamimu itu kalah mesra dengan suami orang itu. Melihat istri orang lain posting tentang masakan dan istrimu tidak bisa memasak, bukan berarti bahwa istrinya orang lain itu lebih baik dan lebih hebat daripada istrimu sendiri.
Begitu juga masalah kerjaan. Semua pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita salah memilih? Ya, gak apa-apa. Kalau kamu rasa bahwa pilihanmu itu adalah salah, mungkin Tuhan punya rencana lain buat kamu. Karena kita tahu sama-sama, apapun yang terjadi di dunia ini selalu ada hikmah dan selalu ada hadiah yang disiapkan oleh Allah untuk kita ke depannya. Bagi kamu yang sudah merasa bahwa pilihanmu itu benar, ya alhamdulillah, dan jadikan pilihanmu itu sebagai jalanmu menuju bahagia dan akhirnya jalan menuju kamu ke surga. Patut kita ingat bahwa apapun pilihan dalam hidup kita dan ketika kita memilihnya, maka pilihan itu adalah pilihan yang terbaik. Kalau kamu merasa pilihan itu belum baik, pasti akan ada sesuatu yang masih dirahasiakan oleh Tuhan yang nantinya seiring dengan perjalanan waktu Tuhan akan menunjukkan bahwa pilihanmu itu adalah pilihan yang tepat. Mungkin benar pilihanmu itu salah, tapi dari pilihan yang kamu pilih, kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang tidak pernah kamu duga yang akan membawa kebaikan terhadap hidup kamu atau hal-hal indah yang akan membuatmu mengerti bahwa hidup ini itu begitu bahagia. Bukan cuma hal-hal yang kecil, tapi mungkin ada hal-hal yang besar yang bisa mengubah hidupmu 180 derajat. Dan kita tidak pernah tahu itu. Kita tidak pernah tahu ada apa dan bagaimana tentang masa depan kita. Tapi percayalah, apapun pilihan kita, itu adalah yang terbaik. Kadang kita harus memilih bukan karena kita menginginkan pilihan tersebut, tapi hanya karena pilihan tersebut segalanya akan menjadi lebih baik. Memutuskan sebuah pilihan hanya memerlukan sedikit waktu, tapi bertahan pada pilihan mungkin itu akan menghabiskan sisa waktu yang kita miliki. Pada awalnya, semua orang akan bangga dengan pilihannya, tapi pada akhirnya tidak semua orang bisa setia dengan pilihannya saat dia sadar bahwa pilihannya itu tidak memenuhi ekspektasi apa yang dia impikan. Karena yang tersulit bukan memilih, tapi yang tersulit dalam hidup ini adalah bertahan pada pilihan yang sudah kita buat. Semoga semua pilihan yang kita buat itu mencerminkan harapan kita, bukan ketakutan kita. Terima kasih.